Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video saya. Nah, untuk tutorial kali ini kita masih menyambung tentang aplikasi MyYap Accounting. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, MyYap ini adalah kepanjangnya Mind Your Own Business, yaitu artinya bagaimana Anda mengatur atau memanage bisnis Anda sendiri menggunakan aplikasi ini, sehingga pencatatannya bisa lebih cepat dan laporannya juga bisa dihasilkan lebih cepat daripada menggunakan akuntansi manual. Baiklah, jadi bagi Anda semuanya yang mungkin ketemu di video ini, ya, dan mungkin agak bingung, itu saya sarankan Anda melihat ke video saya yang sebelumnya, yaitu ada 2 video. Yang pertama adalah video tentang bagaimana cara men-setting awal program MyYap. Kemudian yang video kedua, yaitu bagaimana cara membuat daftar akun atau daftar perkiraan. Nah, ini adalah yang 3. Ya. Yang ketiga ini nanti kita akan bicarakan bagaimana cara menjurnal transaksi. Untuk video yang pertama dan kedua itu nanti akan saya buat daftarnya di bawah, ya. Anda bisa lihat di description, ya, dari video ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tutorialnya. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama kali, ya, kita sudah membuka file ataupun membuka data. Ini kita gunakan aja data yang lama, yaitu usaha jasa maju. Nah, untuk melakukan jurnal, ya, ini kita pilih account, ya, kemudian record journal entry. Ini adalah kotak untuk menginputan jurnal, ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah di sini general journal. Ya, di sini ada GJ 000001. Ini adalah nomor transaksi, ya. Jadi ini akan muncul secara otomatis, jadi kita tidak perlu mengetiknya. Kemudian yang kedua adalah date, ya. Date ini adalah tanggal transaksi dan akan tampil otomatis pada tanggal hari itu, ya. Jadi kalau kita mengetikkan misalnya sekarang, ya, hari Senin, itu tanggal 4 bulan 5 2020. Jadi ini bulan duluan, kemudian tanggal, kemudian tahun. Jadi settingannya setting English, ya. Nah, untuk supaya lebih cepat dan tidak mengurangi kesalahan dalam mengetikkan tanggal, kita bisa gunakan spasi. Nah, misalnya kalau kita ingin memilih tanggal yang lain, ya, bukan hari ini. Karena biasanya transaksi hari ini itu kebanyakan kalau misalnya banyak itu nggak akan selesai, ya. Mungkin akan diinput besok gitu. Sehingga kita bisa atur tanggalnya. Ya, ini tanggal transaksi sesuai yang ada di faktur. Ya. Jadi pada saat kita melakukan jurnal ini dasarnya dari faktur. Di faktur itu tanggal berapa? Nah, itu kita masukkan di sini. Ya, misalnya di faktur itu tanggal 1, ya. Kita pilih 1. Kemudian klik di memo. Ya. Nah, memo ini adalah keterangan atau kesimpulan dari transaksi yang akan diinput. Ya, sebagai contoh, misalnya transaksi tanggal 1 Mei ini adalah setoran tambahan modal oleh pemilik sebesar 5 juta. Nah, berarti memonya itu mungkin bisa kita buat tambahan modal oleh pemilik, ya, boleh. Atau setoran untuk tambahan modal, bisa juga. Setoran untuk tambahan modal, misalnya. Ya, yang penting
memo ini masih nyambung lah dengan transaksinya ya. Kemudian di sini ada kolom pertama account ya. Account ini adalah untuk mencari kode perkiraan yang akan kita jurnal. Nah, name ya ini adalah transaksinya, nanti muncul sendiri otomatis. Kemudian debit adalah jumlah uang yang akan di jurnal sebelah debit. Kemudian sebelah kredit itu adalah jumlah uang yang akan di jurnal ya sebelah kreditnya. Nah, yang pertama adalah kita isi di account ya. Jadi kita harus tahu jurnalnya. Apa jurnal pada tanggal 1 Mei 2020 yang menyatakan bahwa setoran tambahan modal sebesar 5 juta oleh pemilik atau setoran pemilik untuk tambahan modal sebesar 5 juta. Apa jurnalnya? Jadi ini adalah pelajaran teori ya. Jadi kita harus tahu dulu jurnal tersebut. Ya, jurnalnya adalah kas, debit, kemudian modal kredit. Nah, jadi kita tinggal masukkan di sini, kita klik di kotak tersebut, ada muncul panah segitiga ya. Kita klik saja. Sehingga jurnalnya tadi adalah kas ya. Kas sebelah debit, kita pilih dulu kas, kemudian use account. Nah, kas perusahaannya muncul sendiri otomatis ya. Kemudian debit kita isi 5 juta tadi. Nah, untuk mengetikkan angka ini tidak perlu pakai koma, titik ya. Mungkin RP atau format-format lain tidak perlu. Kita cukup mengetikkan angkanya saja. Jadi kalau 5 juta berarti 5.000.000 begitu. Ya, ini sebelah debit. Kemudian kreditnya tadi adalah modal ya. Kita klik, kemudian klik panahnya dan cari akun atau perkiraan modal. Ya, ini dia. Ini modal pemilik. Kemudian use account. Nah, kita klik di sebelah kredit, itu modal sebesar 5 juta. Ya, ini sudah balance. Kemudian klik record. Nah, itu dia. Jadi sudah terrecord ya, sudah hilang, tapi sebenarnya tidak hilang ya. Tapi dia terrecord, terekam atau tersimpan, nanti bisa kita lihat. Oke, kemudian yang kedua, kita contohkan jurnal pembayaran sewa ya. Jadi kita anggap tanggal 2 Mei dibayar sewa usaha sebesar 2 juta ya. Pertama yang kita isi adalah tanggal, tekan spasi, tanggal 2. Kemudian memonya adalah pembayaran sewa usaha. Nah, kita tinggal klik di account ini, biaya sewa ya. Atau cara lebih cepatnya, kalau kita ingat nomor akunnya, yaitu tentang biaya-biaya biasanya 6 ya. Kita bisa tekan angka 6. Maka dia akan menuju ke biaya-biaya yaitu yang awalnya 6. Nah, di sini sudah ketemu biaya sewa. Use account. Nah, ini kita ketik 2 juta. Kemudian di bawahnya adalah kas ya. Di jurnalnya adalah biaya sewa pada kas. Kita cari kas perusahaan. Ya, sebelah kredit sudah terisi 2 juta. Dan record. Nah. Oke, untuk berikutnya kita contohkan lagi. Misalnya tanggal 4 Mei 2020 diterima pendapatan servis CPU sebesar 700.000. Nah, yang pertama kita input adalah date ya, tanggal, tekan spasi, tanggal 4. Memonya bisa kita buat penerimaan
pendapatan service CPU. Ya, jadi kita cari di sini jurnalnya adalah khas pada pendapatan service CPU. Kita cari dulu kasnya. Jadi bisa kita klik, kemudian use account bisa, atau cara cepatnya bisa kita langsung double klik aja. Nah, ini kita double klik. Ya, kita ketik 700.000. Kemudian kreditnya adalah pendapatan service CPU. Pendapatan service CPU ya. Atau bisa juga kita cari menggunakan nomor perkiraan. Pendapatan itu awalnya 4, kita cukup menekan angka 4. Nah, pendapatan service CPU. Double klik aja. Ya, klik di sebelah kredit, maka otomatis 700.000. Baru kita klik record. Yaitu cara-cara menjurnal ya, dengan transaksi yang masih sederhana ya. Nanti untuk transaksi-transaksi yang lain itu juga caranya sama. Yang penting adalah kita memahami bagaimana jurnalnya ya. Jadi kalau Anda tahu jurnalnya apa, nanti di Mayap ini kita tinggal input saja. Oke ya. Kemudian bagaimana cara melihat yang sudah kita jurnal? Ya, untuk melihatnya itu dari tampilan sekarang, yaitu bisa kita klik jurnal ya. Di bawah ini ada jurnal. Kita tinggal klik, kemudian muncul jurnal yang telah kita buat tadi. Ini kita besarkan. Nah, kemudian kalau jurnalnya banyak ya, misalnya dalam 1 tahun ya, atau mungkin jurnalnya dalam 6 bulan ya, itu Anda harus pastikan tanggalnya ya. Ini date from ya, tanggal yang mau kita lihat tadi jurnalnya. Tanggalnya dari tanggal berapa? Kalau misalnya periodenya 1 tahun, itu Anda masukkan tanggal 1 Januari. Ya. 2020. Aku tekan spasi biar cepat. Kemudian itu sampai 31 Desember 2020. Itu berarti pembukanya 1 tahun, 1 periode. Jadi 1 periodenya 1 tahun. Kita tekan spasi. Kita harus mengubah bulannya ya. Itu ada panah ke kanan, tinggal klik sampai Desember. Kemudian klik 31. Kemudian langkah terakhirnya tinggal kita tekan enter. Ya. Jadi akan tampil semua transaksi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Kalau misalnya pembukanya 6 bulan, ya, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Juli, itu berarti from-nya 1 Januari, to-nya 31 Juli. Ya. Kita ganti. Ya, berarti panah ke kiri, kemudian pastikan di sini Juli, 31 Juli. Kemudian kita enter. Nah, nanti yang tampil adalah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Ya, ini cara menjurnal dan cara melihat transaksi yang telah kita jurnal. Oke, ya mungkin itu aja tutorial kita kali ini, yaitu cara menjurnal transaksi di program aplikasi Mayap Accounting. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah dari video ini. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.